Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Sobat Sehat Penyakit Dalam yang saya muliakan, saya doakan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, semoga selalu diberikan nikmat yang paling mahal. Nikmat sehat, nikmat bugar, dan nikmat bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Bapak Ibu, saya mau bertanya satu hal yang sangat jujur. Coba pejamkan mata sejenak dan rasakan. Apakah saat ini, di pinggang bagian belakang Bapak Ibu, rasanya ada yang mengganjal, rasanya kaku, berat, apalagi saat bangun tidur di pagi hari, mau beranjak dari kasur saja rasanya seperti perjuangan. Atau mungkin, Bapak Ibu yang laki-laki, mau sujud sholat saja, rasanya narik bukan main di bagian pinggang, atau coba lihat ke bawah, ke kaki Bapak Ibu. Apakah sore hari, setelah beraktivitas, pergelangan kaki Bapak Ibu terlihat bengkak? Kalau ditekan pakai jempol, cekungannya itu lama sekali kembalinya. Banyak sekali yang datang ke saya sambil tersenyum pasrah dan bilang, "Sudahlah, dok, namanya juga sudah sepuh, sakit pinggang dan kaki bengkak. Itu kan paket hematnya orang tua." Bapak Ibu, saya di sini hari ini untuk meluruskan satu hal, itu bukan paket hemat. Itu adalah surat peringatan dari tubuh Bapak Ibu. Sakit pinggang dan kaki bengkak yang datang bersamaan, itu bisa jadi adalah tangisan senyap dari ginjal Bapak Ibu yang sedang kelelahan. Atau, bisa jadi itu adalah endapan kristal berbahaya yang mulai menumpuk di sendi-sendi. Bapak Ibu, ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Perkenalkan, saya Dr. Irfan Ali. Saya adalah seorang dokter spesialis yang sudah lebih dari 10 tahun mendedikasikan diri saya untuk merawat kesehatan para lansia, seperti Bapak dan Ibu. Di channel kesayangan kita ini, Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita tidak akan menakut-nakuti. Kita akan mencari solusi bersama. Hari ini, kita akan bongkar tuntas topik yang sangat Bapak Ibu minta. Sakit pinggang dan kaki bengkak hilang dalam 5 hari berkat air ajaib ini. Dan air ajaib itu, bahannya ada di bumbu dapur Bapak Ibu semua. Ya, yang saya pegang tadi, daun salam. Sebelum kita lanjut, saya mau tahu, Bapak Ibu yang sedang menyimak ini, dari kota mana saja? Coba tulis di kolom komentar. Saya dari Jakarta, dok. Saya dari Medan, dok. Saya dari Pontianak. Menyimak, saya selalu senang membaca komentar Bapak Ibu. Rasanya kita jadi lebih dekat. Bagi yang baru pertama kali mampir, saya undang Bapak Ibu, ini undangan wajib. Tekan tombol subscribe dan nyalakan gambar loncengnya. Ini penting, supaya setiap kali saya membagikan informasi kesehatan terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan bagi yang sudah siap menyimak sampai akhir, yang berkomitmen untuk hidup lebih bugar, tulis di komentar, "Saya siap sehat dan bugar, dok." Ini adalah janji Bapak Ibu pada diri sendiri. Mari kita mulai. Saya ingin memulai dengan satu cerita yang sangat membekas di hati saya. Cerita tentang seorang pasien saya. Kita sebut saja namanya Pak Hardi. Usia beliau 72 tahun. Seorang pensiunan PNS yang hobinya main catur di pos ronda dekat rumahnya di Bandung. Pak Hardi ini parawakenaya gagah. Tapi saat datang ke ruangan saya, beliau harus dipapah oleh putranya. Wajahnya menahan sakit yang luar biasa. "Dokter Irfan, tolong saya," katanya dengan suara lirih. "Ini pinggang saya rasanya seperti mau patah. Kaku sekali. Tapi yang paling saya tidak tahan, dok, jempol kaki saya. Ya Allah, rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum panas dari dalam. Cenat-cenut, tidak berhenti. Sudah 3 hari, saya tidak bisa tidur." Saya periksa beliau, dan benar saja, Bapak Ibu, jempol kaki kanannya bengkak, merah, dan kalau tersentuh sedikit saja beliau berteriak kesakitan. Lalu saya periksa pergelangan kakinya. Dua-duanya bengkak. Sembab saat saya tekan, cekungannya dalam sekali. Tensi beliau juga tinggi, 170/100. Saya langsung tahu, ini arahnya kemana. Saya tanya dengan lembut, "Pak Hardi, jujur sama saya, kesukaannya makan apa di rumah?" Beliau terdiam sejenak. Lalu putranya yang menjawab, "Bapak ini, dok, penggemar berat soto jeroan. Tiap pagi sarapannya itu."
Kalau sore, camilannya emping melinjo. Malam, kalau ada, pasti cari sate kambing. Saya langsung tahu, ini arahnya kemana. Saya tanya dengan lembut, Pak Hardi, jujur sama saya. Kesukaannya makan apa di rumah? Beliau terdiam sejenak. Lalu putranya yang menjawab, Bapak ini dok, penggemar berat soto jeroan. Tiap pagi sarapannya itu. Kalau sore, camilannya emping melinjo. Malam, kalau ada, pasti cari sate kambing. Kisah Pak Hardi tadi adalah pelajaran mahal untuk kita. Sekarang, saya jelaskan dengan bahasa yang mudah. Kenapa sakit pinggang dan kaki bengkak bisa berhubungan? Bayangkan, tubuh kita ini seperti pabrik yang canggih. Setiap kali kita makan makanan tertentu, seperti jeroan, emping, daging merah, atau makanan laut, pabrik kita ini akan memproduksi limbah sisa metabolisme. Salah satu limbah ini namanya adalah purin, yang akan diolah tubuh menjadi asam urat. Sebenarnya, asam urat ini normal ada di tubuh. Petugas kebersihan kita, yaitu ginjal, akan bekerja dengan rajin menyaring asam urat ini dari darah dan membuangnya lewat air kencing. Masalahnya, kalau limbah yang kita masukkan ke pabrik terlalu banyak, sementara petugas kebersihan kita ginjal sudah mulai tua dan tenaganya berkurang, apa yang terjadi? Tentu saja, limbah asam urat itu jadi menumpuk. Ginjalnya kewalahan. Asam urat yang tidak terbuang ini akan mengendap di dalam darah. Lama-lama, dia berubah wujud. Dia menjadi kristal-kristal super kecil yang bentuknya tajam, seperti jarum. Kristal jarum inilah biang keroknya. Bapak Ibu, kristal ini akan menginap di tempat-tempat yang aliran darahnya lambat, paling sering di sendi jempol kaki, pergelangan tangan, lutut, dan juga di area tulang belakang atau pinggang. Saat kristal ini menumpuk, dia menusuk-nusuk jaringan sendi dari dalam. Terjadilah peradangan. Rasanya sakit, panas, cenat-cenut, bengkak, dan kaku. Itulah yang namanya gout atau penyakit pirai. Lalu, kenapa kakinya bengkak? Ini adalah masalah kedua yang tidak kalah serius. Ini adalah jeritan dari si ginjal tadi. Karena terus-terusan dipaksa kerja lembur menyaring asam urat yang tinggi. Dan mungkin juga diserang oleh garam yang tinggi dari makanan kita, saringan di ginjal kita mulai rusak dan mampet. Kalau saringannya rusak, ginjal jadi tidak bisa lagi membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh. Airnya menggenang, dan hukum alam. Air selalu mengalir ke tempat yang paling rendah. Di tubuh kita, tempat itu adalah pergelangan kaki. Jadilah kaki Bapak Ibu bengkak. Jadi, sakit pinggang karena kristal asam urat, dan kaki bengkak karena ginjal yang mulai kelelahan. Ini adalah dua serangkai yang sangat berbahaya. Sekarang, Bapak Ibu sudah paham ilmunya. Mari kita introspeksi. Apa saja kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari sedang menimbun kristal jarum di sendi dan membebani ginjal kita? Saya sebutkan 4 kebiasaan utama. Yang pertama, dan ini adalah biang kerok utamanya, si Raja Purin. Makanan yang tinggi kandungan purinnya, Bapak Ibu harus hafal ini. Nomor 1 adalah jeroan, hati, ampela, usus, babat, otak, paru. Hentikan itu. Lalu sahabatnya, emping dan segala olahan melinjo, makanan laut seperti kerang, sarden, teri, cumi, dan daging merah sapi, kambing yang berlebihan. Ini semua adalah bom asam urat. Saya punya pasien, Ibu Lastri, usia 65 tahun, hobi sekali makan cumi asam manis. Beliau datang ke saya, lututnya bengkak sebesar bakpao, tidak bisa ditekuk. Itu karena kristal asam urat. Yang kedua, ini yang sering menipu, si manis yang berbahaya. Banyak orang tidak tahu kalau gula, terutama fruktosa atau gula jagung yang ada di sirup dan minuman kemasan, adalah salah satu pemicu utama tubuh memproduksi asam urat. Jadi, Bapak Ibu mungkin sudah mati-matian menghindari jeroan, tapi masih hobi minum es teh manis 3 kali sehari, atau minum sirup dingin di siang hari. Sama saja bohong Bapak Ibu. Itu sama saja menyiram bensin ke api peradangan. Gula ini juga yang membuat ginjal bekerja lebih keras. Yang ketiga, ini kebiasaan sepele tapi fatal. Malas membilas atau kurang minum air putih.
tadi saya sudah jelaskan, asam urat itu dibuang lewat air kencing. Kalau Bapak Ibu minumnya sedikit, air kencingnya jadi pekat. Limbah asam uratnya jadi tidak bisa larut dengan baik. Dia malah mengendap dan membentuk batu. Batu ini bisa mengendap di sendi. Atau lebih parah, mengendap di ginjal. Jadilah batu ginjal. Minum air putih yang cukup itu wajib hukumnya untuk membilas dan mencuci ginjal kita setiap hari. Dan yang keempat, doping sembarangan. Maksud saya adalah konsumsi obat-obatan tertentu tanpa pengawasan dokter, misalnya obat pelancar kencing, diuretik untuk darah tinggi, atau obat pereda nyeri yang diminum terus-menerus dalam jangka panjang. Beberapa obat ini punya efek samping menahan asam urat di dalam tubuh. Makanya, Bapak Ibu tidak boleh mengatur dosis sendiri. Semua harus dalam pengawasan ketat dari dokter yang merawat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mungkin sekarang jadi sedikit cemas. Waduh, Dok, makanan kesukaan saya semua itu. Terus, bagaimana solusinya? Tenang. Seperti janji saya tidak akan meninggalkan Bapak Ibu dengan rasa takut. Saya akan berikan penawarnya. Solusi alami, warisan nenek moyang kita, yang insya Allah, jika dilakukan dengan benar, bisa sangat membantu. Inilah dia air ajaib kita. Air rebusan daun salam. Kenapa daun salam, Dok? Bukannya itu cuma buat bumbu masak gulai atau semur? Nah, disinilah letak kehebatan bumbu dapur kita, Bapak Ibu. Daun salam itu bukan sekadar pengharum masakan. Dia adalah apotek mini. Daun salam mengandung zat aktif yang sangat kuat. Di antaranya ada flavonoid dan eugenol. Zat-zat ini punya 3 kekuatan dahsyat untuk masalah Bapak Ibu. Kekuatan pertama, dia adalah pemadam kebakaran alami. Zat di daun salam bersifat antiinflamasi atau anti radong yang kuat. Dia membantu memadamkan api peradangan di sendi. Bapak Ibu yang sedang bengkak dan sakit akibat tusukan kristal asam urat tadi. Kekuatan kedua, dia bersifat diuretik alami. Ini artinya, dia membantu membilas ginjal kita. Dia mendorong ginjal untuk bekerja lebih baik dalam membuang kelebihan cairan dan kelebihan garam dari tubuh. Inilah yang membuat kaki bengkak Bapak Ibu bisa berangsur-angsur kempes. Kekuatan ketiga, dan ini yang paling penting, dia membantu menghambat pembentukan asam urat. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa zat di daun salam ini bisa mengerem enzim di tubuh kita yang tugasnya memproduksi asam urat. Jadi, dia menyerang masalahnya langsung dari pabriknya. Sekarang, yang paling penting, tolong catat resepnya baik-baik, jangan sampai salah takaran atau salah cara. Yang pertama, siapkan 10-15 lembar daun salam. Saya sarankan pilih yang masih segar, warnanya hijau tua, dan tidak bioloen gibalong dimakan ulat. Yang kedua, cuci bersih sekali lembar per lembar di bawah air mengalir. Ini wajib untuk menghilangkan kotoran, debu, atau pestisida yang mungkin menempel. Yang ketiga, siapkan panci. Saya sarankan panci stainless steel atau panci keramik. Sebaiknya hindari panci aluminium ya Bapak Ibu, karena bisa bereaksi. Masukkan 3 gelas air putih bersih, atau sekitar 600 ml. Yang keempat, masukkan daun salam yang sudah bersih tadi ke dalam air, nyalakan api, rebus dengan api kecil menuju sedang. Kuncinya di sini, jangan pakai api besar. Kalau apinya terlalu besar, zat aktifnya bisa menguap dan rusak. Yang kelima, biarkan dia mendidih perlahan sampai airnya menyusut. Tunggu dengan sabar. Biarkan airnya tersisa kira-kira 1 gelas saja, atau sekitar 200 ml. Nanti, airnya akan berubah warna menjadi kecoklatan, dan aromanya sangat wangi. Yang keenam, matikan api. Saring air rebusan itu ke dalam gelas. Tunggu sampai suhunya menjadi hangat-hangat kuku. Jangan diminum selagi panas mengepul. Lalu, kapan minumnya? Minum 1 gelas air rebusan ini 1 kali sehari. Boleh diminum pagi hari setelah sarapan, atau malam hari 1 jam sebelum tidur. Lakukan ini secara rutin. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Tolong dengarkan baik-baik. Lakukan ini rutin selama 5 hari, atau paling lama 7 hari. Setelah 5-7 hari, Bapak Ibu wajib berhenti dulu. Istirahat, jeda minimal 1 minggu.
Kenapa, Dok? Karena ramuan ini sifatnya kuat. Dia mencuci ginjal. Kalau diminum terus-menerus tanpa jeda, kita khawatir ginjalnya malah jadi terlalu capek karena dipaksa kerja. Ingat, tujuan kita merawat, bukan memaksa. Rasanya bagaimana, Dok? Pasti Bapak Ibu bertanya begitu. Rasanya, ya, hambar, agak sedikit sepet atau getir khas daun salam. Tapi, saya tanya kembali ke Bapak Ibu. Lebih baik menahan rasa sepet sedikit selama 5 hari. Atau Bapak Ibu mau menahan rasa sakit cenat-cenut di pinggang dan jempol kaki selama berbulan-bulan? Pilihan di tangan Bapak Ibu. Pak Hardi yang saya ceritakan tadi, selain saya berikan obat medis untuk asam uratnya, saya juga anjurkan beliau mencoba resep ini. Beliau patuh, beliau hentikan makan jeroan. Dan beliau minum air rebusan daun salam ini. Hari keempat, beliau telepon saya dengan suara gembira. Dokter Irfan, ajaib, bengkak di kaki saya kempes total. Pinggang saya rasanya enteng sekali. Saya sudah bisa sujud dengan nyaman. Ternyata, Bapak Ibu, manfaat dari rutin minum air rebusan daun salam ini dengan jeda. Ya, bukan cuma untuk asam urat dan bengkak. Ada banyak sekali bonus kesehatan lain yang akan Bapak Ibu dapatkan. Bonus pertama, kolesterol jahat di darah bisa ikut turun. Zat flavonoid di daun salam itu juga bekerja seperti sikat yang membantu menyapu lemak-lemak jahat LDL yang menempel di pembuluh darah kita. Bonus kedua, gula darah bisa lebih stabil. Daun salam juga terbukti secara ilmiah dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ini kabar baik sekali. Untuk Bapak Ibu yang punya bakat diabetes atau yang gula darahnya suka naik turun. Bonus ketiga, pencernaan jadi lebih nyaman. Sifat anti radangnya tadi juga bekerja di lambung kita. Bagi yang sering merasa kembung, seba, atau mual, air rebusan ini bisa membantu menenangkan lambung. Bonus keempat, tekanan darah tinggi bisa lebih terkendali. Tentu saja, karena sifat diuretiknya tadi. Ketika kelebihan cairan dan garam terbuang, beban kerja jantung untuk memompa darah jadi lebih ringan. Tensi pun bisa ikut turun. Bonus kelima, bisa membantu meredakan batuk ringan. Zat eugenol di dalamnya punya sifat antiseptik ringan yang bisa membantu melegakan tenggorokan dan mengencerkan dahak. Ini bukan ilmu kira-kira atau katanya. Sudah banyak penelitian di berbagai jurnal farmasi, termasuk dari universities di Indonesia, yang meneliti khasiat daun salam yang nama latinnya Syzygium polyanthum. Mereka membuktikan bahwa ekstrak daun salam terbukti secara signifikan menurunkan kadar asam urat, kolesterol dan gula darah pada hewan uji. Dan hasilnya sangat positif. Tapi, saya adalah dokter. Saya wajib memberikan peringatan. Ramuan ini adalah ikhtiar, tapi bukan pengganti dokter. Ada 5 alarm bahaya yang Bapak Ibu harus waspadai. Jika ini terjadi, stop ramuannya dan segera ke dokter. Alarm pertama. Jika sakit pinggang Bapak Ibu menjalar ke paha, sampai kaki jadi kebas mati rasa, atau telapak kaki jadi lemah, tidak bisa digerakkan. Hati-hati, itu bukan asam urat, itu bisa jadi saraf kejepit yang butuh tindakan dokter. Alarm kedua. Jika kaki bengkak, tapi hanya satu sisi, kaki kanan saja, atau kaki kiri saja. Apalagi kalau bengkaknya disertai rasa panas, merah, dan nyeri saat disentuh. Ini bisa jadi infeksi berat atau sumbatan pembuluh darah. Ini gawat darurat. Alarm ketiga. Jika sakit pinggang Bapak Ibu disertai demam tinggi, menggigil, dan rasa nyeri hebat saat buang air kecil, atau air kencingnya keruh dan berbau busuk, ini tandanya infeksi ginjal. Bapak Ibu butuh antibiotik, bukan daun salam. Alarm keempat. Jika bengkaknya bukan cuma di kaki, tapi sudah sampai ke perut-perutnya membesar seperti busung, dan disertai sesak napas hebat saat berbaring. Ini bisa jadi tanda gagal jantung kongestif atau masalah hati berat. Segera ke UGD. Alarm kelima. Jika Bapak Ibu sudah minum ramuan ini 3 hari, tapi rasa sakitnya tidak berkurang sama sekali, atau malah semakin mania jadi. Stop. Itu tandanya ramuan ini tidak cocok. Atau masalah Bapak Ibu lebih serius dan butuh pemeriksaan laboratorium. Satu lagi, bagi Bapak Ibu
Yang punya lambung sensitif atau sakit mah, pastikan minum air rebusan ini setelah makan, ya, jangan saat perut kosong. Karena bisa memicu rasa perih. Jadi Bapak Ibu, sobat sehat penyakit dalam yang saya sayangi. Hari ini kita sudah belajar satu hal penting, sakit pinggang dan kaki bengkak itu bukan takdir orang tua yang harus diterima pasrah. Itu adalah pesan dari tubuh kita. Pesan untuk berhenti memasukkan limbah berlebih. Pesan untuk mulai lebih menyayangi ginjal kita. Mencegah asam urat itu sangat murah. Bapak Ibu, modalnya cuma selembar daun salam dari halaman rumah, dan kemauan keras untuk mengerem mulut kita dari makanan nikmat yang berbahaya itu. Tapi, mengobati asam urat yang sudah parah, yang sudah membuat sendi kita rusak, mengobati ginjal yang sudah gagal, dan mengharuskan kita cuci darah seminggu 2 kali. Itu biayanya sangat mahal. Mahal hartanya, mahal waktunya, dan sakit sekali rasanya. Pilihan itu kembali lagi ada di tangan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu mau mencoba ikhtiar 5 hari ini untuk merasakan nikmatnya bergerak bebas tanpa rasa sakit? Atau Bapak Ibu mau 5 tahun ke depan terus-menerus mengeluh linu, pegal, dan bengkak? Saya minta tolong dari hati saya yang paling dalam. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jika penjelasan saya ini bisa membuka wawasan, tolong jangan simpan informasi ini sendirian. Ambil HP Bapak Ibu, tekan tombol share, atau bagikan di bawah video ini. Langsung kirim ke grup WhatsApp keluarga Bapak Ibu. Kirim ke teman pengajian, ke sahabat arisan, ke rekan-rekan pensiunan yang Bapak Ibu tahu, sering sekali mengeluh sakit pinggang, atau jempolnya cenat-cenut. Satu share dari Bapak Ibu bisa jadi adalah jawaban atas doa mereka. Bisa jadi itu menyelamatkan seseorang dari penderitaan sakit yang tidak perlu. Itu adalah ladang amal jariah untuk kita semua. Dan sebagai upah untuk saya agar terus semangat, tolong tekan tombol like atau gambar jempol ke atas. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini wajib subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus bersilaturahmi dan belajar bersama di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Di video kita selanjutnya, kita akan bahas sesuatu yang gurih, tapi sangat berbahaya. Musuh nomor 1 penderita darah tinggi. Kecap asin, kita akan bongkar berapa banyak racun garam tersembunyi di dalamnya. Dan apa pengganti alaminya yang lebih sehat. Ditunggu ya, Bapak Ibu. Akhir kata, saya Dr. Irfan Ali. Terima kasih sudah menyimak dengan sabar. Ingat, sehat itu dimulai dari dapur kita dan dari kemauan kita untuk berubah. Coba resepnya dan rasakan nikmatnya bergerak bebas tanpa rasa sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.